Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan rekan tim pemerintah yang kami hargai. Perkenalkan, nama saya Manuel Prince selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Bagi kami, argumentasi yang diajukan pemerintah tidak memiliki dasar, saling bertentangan, dan justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akibat ketidakmampuan komunikasi yang efektif bila sosialisasi kebijakan dilakukan oleh sosok pejabat. Definisi dari pemengaruh atau influencer dalam bahasa Inggris yang disampaikan pemerintah sebelumnya yaitu adalah individu yang menjadi sorotan publik bagi pengguna terutama bagi pengguna media sosial dan mereka memiliki kemampuan untuk mempromosikan sesuatu. Kemudian, pada salah satu alasan pemerintah merasa tidak tepat bila pejabat menggunakan influencer, yaitu influencer bukan ahli dalam bidangnya, artinya terdapat pernyataan yang saling bertolak belakang dan alasan tersebut terhadap definisi yang telah disampaikan pemerintah. Oleh karena itu, sangat diwajarkan bila influencer tidak ahli di bidangnya atau dalam hal ini kebijakan karena mereka adalah sosok yang ahli dalam bidang komunikasi dan persuasi. Selain itu, saya juga akan menyanggah beberapa poin yang telah diklaim pemerintah, seperti mereka mengklaim bahwa pesan dari kebijakan akan menurun kualitasnya bila disampaikan oleh influencer. Bagi kami ini keliru, sebab esensi dari pesan yang disampaikan oleh sosok influencer akan mewakili pemerintah. Tentunya, penerangan dari pemerintah pun akan dilakukan sebelum informasi itu disebarkan pada masyarakat. Seperti apa yang perlu disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, itu akan terlebih dahulu dijelaskan oleh pemerintah untuk tidak menimbulkan kesalahan. Sehingga yang disampaikan dapat sesuai dengan agenda pemerintahan dan isinya pun tidak dapat dikurangi ataupun dilebihkan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan dari pihak pemerintah bisa melakukan penyampaian informasi yang salah. Mereka salah ucap ataupun salah menyampaikan narasi kepada masyarakat yang akan menimbulkan efek negatif di tengah masyarakat dalam menanggapi pernyataan tersebut. Bukan hanya menurunkan kualitasnya, melainkan kesalahan ini dilakukan oleh pemerintah yang sama sekali mengubah dari makna yang ingin disampaikan. Seperti akhir-akhir ini yang terjadi salah ucap yang menyebutkan nama provinsi oleh pejabat pemerintah. Kemudian dari pejabat pemerintah pun pernah menyebabkan kontroversi atau kesalahpahaman di tengah masyarakat akibat pesan yang disampaikan bersifat ambigu dan multitafsir. Dengan demikian, kita mengetahui bersama bahwa baik pemerintah maupun influencer bisa saja melakukan kesalahan, oleh karena itu pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan. Namun di pihak kami, pemengaruh atau influencer yang disebutkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam definisi oleh tim pemerintah, tentu kesalahan tersebut dapat dihindari dan diminimalisir dibanding oleh pemerintah yang sama sekali kurang memiliki pengetahuan akan ilmu komunikasi dan juga persuasi terhadap masyarakat. Sekalipun kesalahan ini terjadi di sisi kami, pemerintah akan menindak influencer tersebut apabila yang disampaikan tidak sesuai dengan arahan, dan dalam hal ini pun pemerintah dapat melakukan klarifikasi untuk memberikan pelurusan terhadap disinformasi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, reputasi dan akuntabilitas pun dari pemerintah dapat terjaga dengan baik. Pemerintah juga mengklaim masyarakat masih kurang melakukan cross-check terhadap informasi yang disampaikan oleh influencer. Menurut kami dari pihak oposisi ini tidak benar, karena karakteristik yang disampaikan oleh pemerintah ini berlaku bukan hanya kepada influencer, melainkan pada sosok pemerintahan sekalipun. Selain itu juga bukan hanya dari sosok yang menyampaikan secara visual ataupun audiovisual, melainkan seperti pesan melalui media sosial seperti WhatsApp dan SMS ini dapat mempengaruhi kesalahpahaman dari masyarakat. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya berita hoax ataupun berita palsu yang bukan cuma beredar di masyarakat, melainkan dipercayai oleh masyarakat akan kebenarannya. Berikut ini saya akan membuktikan mengapa mosi yang diajukan pemerintah sangat tidak tepat dan penggunaan pengaruh jauh lebih efektif dibanding solusi yang diberikan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan. Argumen saya yang pertama adalah penyampaian informasi dari pihak pemerintah tidak efektif dan cenderung kurang disukai atau didengar oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah menggunakan pejabat yang notabene jarang dikenal masyarakat, ini akan menurunkan niat mereka untuk mendengarkan ataupun melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pejabat tersebut, karena sosoknya yang kurang populer dan kurang dikenal masyarakat. Oleh karena itu, pensosialisasian kebijakan yang efektif adalah menggunakan sosok yang dikenal atau bahkan disukai oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah pemengaruh. Kemudian diskursus yang ideal yang terjadi bila masyarakat paham akan kebijakan dengan objektif tentunya
Seperti disampaikan pemerintah sebelumnya, bagi kami ini juga tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, diskursus masyarakat yang efektif tidak ada pengaruhnya terhadap uh, siapa yang memberikan pesan tersebut, melainkan pada esensi pesan. Tidak ada pengaruhnya terhadap objektivitas atau perasaan masyarakat terhadap tokoh yang menyampaikan, baik ini dari sisi pemerintah ataupun non pemerintah, yang dalam hal ini adalah sosok influencer. Respons atau masukan masyarakat yang dianggap pemerintah tidak akan terjadi di sisi kami juga keliru. Pada argumentasi pemerintah pun sebelumnya menyebutkan bahwa dengan informasi disampaikan oleh ahli akan tercipta check and balance yang lebih baik daripada di sisi kami. Namun kenyataannya kita bisa melihat bahwa masyarakat yang memanfaatkan kolom komentar untuk menyampaikan aspirasi mereka lebih banyak dibanding mereka yang mengomentari pada sosok pejabat. Bahkan bila masyarakat mendapatkan informasi dari pihak yang mereka kurang kenal, dalam hal ini pejabat, mereka cenderung malas atau untuk menanggapinya. Argumentasi yang kedua adalah peran utama dari pemerintah sebenarnya adalah membuat kebijakan sebagai pembuat kebijakan, sedangkan perihal sosialisasi dapat dilimpahkan ke elemen masyarakat seperti pemengaruh yang tidak akan menjadi masalah, karena bagi kami bahkan dengan pemerintah yang lebih fokus pada tugasnya dan tanggung jawab utamanya, mereka dapat menciptakan produk perundang-undangan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi halayak masyarakat. Sehingga urusan sosialisasi pun dapat dilimpahkan oleh elemen non pemerintahan, dalam hal ini di sisi kami yaitu influencer. Contoh yang diberikan pemerintah seperti vaksinasi COVID-19 misalnya, itu juga keliru bila dinilai masyarakat akan mengambil asumsi sendiri dan meremehkan vaksinasi karena disampaikan oleh influencer dan bukan dari pejabat pemerintahan ataupun dari sosok yang ahli di bidangnya, melainkan opini masyarakat terbentuk bukan dari si pemengaruh, melainkan dari narasi vaksinasi itu sendiri, seperti adanya konspirasi ataupun kegagapan pemerintah dalam memastikan keamanan dan kemanjuran dari vaksinasi. Oleh karena itu, menurut kami, mosi yang diajukan pemerintah justru menyulitkan dalam hal mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. Dan dengan mempertahankan mosi ini, kami dapat memastikan bahwa kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat jauh lebih efektif daripada apa yang disarankan atau yang dimosikan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.